Om Swastiastu jero. Nggih, Om Swastiastu. Ya jero tiang nunas niki parindekan nabi wasane sira jero puniki soalnya Nggih, pakai bahasa Indonesia aja supaya ngerti semua. Nggih, bahasa Indonesia umum. Ya tiang minta info niki tiang lihat di TikTok ya. Nggih. Di TikTok terus apa namanya? Yayasan Totok Bali Kuno ya. Totok Bali Kuno ya. Ya, terus kepingin kebetulan istri tiang juga kan merasa sakit kan ya. Nggih. Sakit Saraf kejepit. Nah, menurut diagnosa kedokteran kan. Nggih. Nah, akhirnya ingin mencoba untuk treatment tapi Nggih. niki. Nggih, Totok Bali Kuno. Nggih. Tetap beli penuh nih. Sebelum nikah, sebelumnya minta info jero puniki misalnya menyatakan diri siro yang nunas jero puniki terus pengalaman Oh nggih, tiang dari sini. tiang asal Banjar Sidomulut Bangli, kelahiran di sini. Nggih. Jadi tiang menekuni ini memang banyak cerita lah. Ya, pengalaman sampai terwujud Totok Bali Kuno dengan transfer energi, dengan racikan herbal. Niki merupakan perjalanan sangat panjang. Jadi tiang berulang menekuni pengobatan. Dulu pernah jadi dukun. Oh, benar. Nggih, pernah jadi dukun. Jadinya kalau saat meditasi kelihatan ada umpama sakit pasien datang, tiang meditasi umpama contohnya daun nangka kelihatan. Saya niku tiang olah. Jadinya pakai ini udah diracik, diborehkan, banyak yang sembuh. Ada pinang, sesuai keluhan gitu. Jadi dengan pengalaman itulah tiang kan tidak malas atau malu minta sesari lah dulu, malu sekali. Akhirnya tiang karena dulu kan kalau jero balian minta sesari kan dicemooh, padahal kita kan belum makan juga. Kita manusia punya tanggung jawab karena kita profesi kita di dukun lah, anggap dukun lah. Entah dukun di mata masyarakat dibilang jelek, ada bilang bagus, itu terserah hak mereka. Tapi tiang tidak takut, tidak malu dibilang dukun, karena duluan dukun rasanya daripada yang lain. Kedokteran lah, anggap medis lah. Mau diakui, itu kan hak mereka. Bagi yang sudah sembuh di sini mungkin dia mengakui. Makanya tiang banyak yang pasien yang bisa disehatkan, bukan diobati. Tiang bukan ahli mengobati. Kalau obat kan di rumah sakit, di apotek. Kalau tiang cuma racikan, itu pun tidak berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Karena itu merupakan makanan yang sudah dari dulu turun temurun kita dikonsumsi, umpama jahe, kunir. Tiang kan alami lah ya. Alami, tiang kan tidak bisa bikin kunir. Kunir kan alam, Tuhan yang menciptakan. Jadi tiang cuma melestarikan, kan itu, bukan lebih hebat. Tapi masalah yang lain, prestasi, kan lihat kenyataan. Setelah dirawat bagaimana? Sembuh apa enggak? Nah gitu, jadinya di sana. Jadinya tiang menekuni ini memang sudah cukup lama. Wenten belajar khusus. Kalau belajar khusus tidak ada, tiang otodidak. Jadinya dengan pranayama, dengan meditasi, tiang dapat aspirasi. Kadang-kadang ada suara, tidak tahu asalnya dari mana. Itu fakta nyata, tiang yang mengalami langsung. Makanya tiang temukan Totok Bali Kuno ini dengan transfer energi alam juga. Itu juga begitu. Jadinya proses itu otodidak. Ya, jadinya tamu yang saya rawat pas dapat transfer energi itu dari alam. Entarnya pas ada tamu, kepingin tiang mencobakan. Tamu Australia itu sembuh dia. Bahkan tiang dikasih uang 300.000 waktu itu. Pas penapian galungan kalau tidak salah waktu itu. Kan fakta. Bukan hebat tiang, bukan sakti apalagi enggak gitu. Tiang memang orang biasa, orang desa. Orang desa mana ada orang hebat. Apalagi dari Bangli udah buduan iki. Yang penting kan mari tuh lihat hasilnya. Ya, kalau umpama teori begini tidak masuk akal, biarin, enggak apa. Yang penting pasien ditanya. Semua kan di video itu pasiennya yang bilang dia sembuh, bukan saya yang bilang. Testimoni. Iya, testimoninya itu. Nah, itu. Nah, kira-kira apa lagi yang Pak ingin tanyakan, silakan. Tiang lihat. Nah, nika wenten mungkin program ke depan nika napi tiang lihat wenten kayak bangkar-bangkar nih. Nah, itu gini, gitu itu. Tiang kepingin dengan zaman sekarang yang terlalu jauh, artinya berpikir terlalu jauh, terlalu tiang mau bikin tempat meditasi, karena zaman sekarang itu tempat meditasi sudah boleh dikatakan termasuk agak sulit melakukan di rumah karena bising,
sehingga kami membuat tempat di bawah tanah, jadinya tetap dengan perhitungan keselamatan, ventilasi dan sebagainya. Jadinya tidak asal membangun. Nah, kita carikan sharing sama teman-teman agar kedepannya lebih nyaman, lebih berguna dan lebih sehat, agar kita tetap kedepankan keselamatan. Nah, itu jadinya di sini kami menekuni pengobatan tradisional ini sudah cukup lama. Jadinya boleh dikatakan lebih dari 30 tahun. Jadinya ini kebetulan sekarang ya sudah viral. Dan dalam artian kita di sini viral itu tidak asal viral. Kami tetap pertahankan nama baik, tingkat kesembuhan. Jadinya tidak asal-asalan. Jadinya tetap kita profesional di sini karena kita bukan dewa, kita manusia biasa. Tetap kita kedepankan sharing, saling melengkapi agar pelayanan kita lebih maksimal gitu. Semua jero benten kan misalnya tamahan-tamahan tapi untuk masyarakat Bali terutama tapi bahasanya yang perlu dikembangkan. Sebenarnya gini, saya dari dulu sudah selalu boleh katakan di medsos seolah kayak menyindir lah dalam artian positif. Daerah pariwisata Bali itu kecil. Kalau pabrik triplek didirikan tidak tepat karena sulit tumbuh. Hutan di mana mau dibabat? Kalau tanaman perdu, Tiang udah pikiran dari dulu itu. Bahkan Tiang sering diskusi kepada ya teman-teman yang menjabat. Jadinya Karangasem, Kelungkung kan banyak lahan tidur di sana. Bukit itu, Bukit Gumang dan sebagainya itu kan bisa ditanami. Meskipun kelihatan tandus, saat musim hujan lah ditanami dengan lengkuas atau temu-temu kan bisa. Sudah itu musim panas kita panen. Tiang yang beli, bikin herbal. Kalau herbalnya umpama didukung oleh pemerintah dan perizinan dan sebagainya, pembinaan lah, kita kan bisa ekspor. Caranya dites dulu Tiang. Tes dalam artian, coba bang orang sakit sekian orang bener enggak dia, berapa persen dia bisa menyembuhkan. Entah sakit apa gitulah, kita tidak muluk-muluk lah. Kalau sudah layak anggap 50+1 bisa kita sembuhkan. Kan layak kita dapat perlindungan, dapat pembinaan dari pemerintah. Kenapa kok produk orang lain aja dibanggakan, produk Cina, kalau produk Bali enggak, agak produk Indonesia lah. Jangan lupa bahwa Indonesia penghasil obat herbal nomor 2 di dunia setelah negara Brasil. Kenapa herbal tak bisa maju? Ada apa di balik ini? Faktor X gitu. Nah, ini makanya disinilah PR para bapak-bapak, ya pak pemerintahan itu. Kenapa kami tidak pernah diundang? Nah contoh kita mulai aja lah. Di rumah sakit katanya ada pengobatan tradisional. Bener nggak jalan apa enggak? Saya mau tanya sama Bapak sekarang. Apa cuma tulisannya aja di sana? Nggak pernah saya lihat. Nah, itu. Makanya banyak masyarakat ke sini bertanya, Pak katanya di rumah sakitnya ada pengobatan herbal. Saya tidak pernah diundang, saya tidak tahu gimana, tidak tahu saya. Saya kan orang sangat kecil. Kalau diundang datang. Kalau pas bisa datang. Karena kami juga mencari beras sekilo lah. Kalau datang sosial apa-apa enggak masalah. Kalau sering sosialnya saya makan apa? Nah minimal begini loh Pak maksudnya. Umpama, ini per ini terbuka aja, saya tidak tutupi. Saya diundang pengobatan gratis anggaplah di Puspom Badung atau di Renon. Pimpinannya tolong yang dari pegawai beliin satu aja produk dia supaya dia biasa makan. Anggap gitulah, sampai ngetes dia benar enggak produknya manjur. Sebenarnya kan harus begitu Pak. Dibantu dia beliin, bukan saya diminta dikasih uang, jangan beliin produk satu. Apalagi saya punya yayasan di sini, untungnya itu saya akan limpahkan kepada masyarakat yang tidak mampu ngadakan pengobatan gratis saya sering lakukan itu, bahkan sampai ke desa Semiran saya pernah ngadakan pengobatan, ada videonya, boleh tanya masyarakat di sana. Sampai di Tabanan, di Gedung Mario saya lakukan, di Jemberana ada videonya itu, saya kenal sama dengan Pak Tambo itu yang benar-benar bupati yang peduli dengan masyarakatnya. Saya diundang ke sana, akhirnya banyak masyarakat terbantu di sana. Nah, jadi inilah sebenarnya peluang, apalagi Bali ini merupakan daerah pariwisata, sehingga tamu bila perlu undangkan tabib pulang luar negeri, kita kompetisi positif agar lebih menggeliat perekonomian di Bali. Dia tabibnya ke sini nginep otomatis, makan otomatis. Kan ada budaya yang lain. Atau desa saya dipakai wisata herbal,
atau kumpulan apa namanya tabib lah atau dukun Bali lah. Nanti kalau jangan diadukkan itu baru dukun pas negatif. Ayo saya kompetisi sekarang. Atau bapak bertanya nih apa yang undang-undangnya yang belum tahu, saya akan jawab. Tidak perlu PR besok. Profesional ya dia menangani suatu pasien. Saya udah cukup banyak menangani gitu. Jadinya kebanggaan saya hasilnya. Saya tidak hebat, tidak sakti apalagi. Saya manusia biasa dan masyarakat kecil atau orang desa lah. Mari kita lihat hasilnya. Bener lah. Nah kayak tadi itu ada orang tidak bisa bersimpuh di video kan ada saya upload di TikTok. Memang benar tidak ada rekayasa itu. Benar apa adanya. Makanya masyarakat sekarang kan udah jeli mana video diedit, mana diedit kan udah tahu. Ya kira-kira apa lagi? Mungkin harapan bagi tadi yang pun disinggung mungkin campur tangan pemerintah mungkin. Ya, harus itu karena kita ada di Bali. Ada kita sebagai masyarakat yang setia yang selalu patuh dengan pemerintah. Kita kan anggaplah pemerintah itu bapak kita. Kita mengadu, Pak, saya di sini loh, saya punya yayasan, saya sudah aktif melakukan pengobatan. Nggak ada bantuan lah sedikit. Umpama beli kursi roda. Gitu. Saya otomatis menjual herbal untuk menutupi itu. Nah kalau umpama seandainya ada umpama yang yayasan yang aktif, jangan bukan fiktif gitu loh. Kan saya bisa ke desa-desa keliling, mau saya gitu. Mau ke desa-desa harus fasilitas mobil, harus ada terapis. Dia juga punya keluarga, kita gaji dia. Untuk sekali perjalanan berapa, untuk makan. Itu kan perlu biaya. Kalau kita gratis aja nggak bisa, terus terang aja. Gimana caranya jalan ke sana? Kita fair aja. Nah makanya sekarang ada, saya dengar jadi pejabat-pejabat ada dana apa, SCR apa namanya, saya bilang aja nggak tahu. Kan untuk membantu apa pengusaha kecil gitu. Seandainya itu dicairkan dah, bantulah untuk beli kursi roda atau ngadakan pengobatan kemana desa-desa terpelosok. Kita katanya ada usada, kan itu usada Bali lah. Kenapa? Saya sebagai pelestari loh, bukan yang lain. Pelestari loh. Kenapa tidak didukung? Kenapa tidak dipanggil, dibina? Bukan saya lebih pintar, dibina. Itu loh. Mungkin kan bisa ide niki bisa dibawa ke pesta seni nih. Bisa. Kan pesta seni, bawa pesta seni umpama seandainya ada pesta seni diundang saya. Atraksi. Oh, ada vertigo, ada yang mungkin kan dengan waktu singkat saya bisa sembuhkan. Kenapa? Saya siap. Itu. Jadinya supaya nanti ajak Bali. Bosan saya dengerin bahasa itu. Kenapa tidak dikasih tampil saya? Umpama kalau tampil nanti saya bayar sana, saya sudah gratis. Dengan sosial saya dikenain pungutan bayar standby. Gimana masyarakat Bali di daerahnya sendiri tidak bisa membantu masyarakatnya. Nah itu perlu kita dipikirkan, perlu. Nah ya itu jadinya gimana gininya untuk ke depan. Saya siap membantu masyarakat umpama atraksi di Dernon atau di lapangan lah. Asal difasilitasi. Fasilitasi ya, artinya konten yang nanti baru tampil di sana, wah kamu udah bayar untuk keamanan, untuk apa istilahnya itu keramaian gitu. Saya orang sudah sosial. Masa lagi saya bayar gimana cari logikanya nih? Fair aja kita. Kita sudah anggaplah miskin gitulah, tidak ada dana. Kalau saya sih bisa. Kalau aja teman-teman 6 orang itu dia perlu makan. Anaknya di rumahnya gimana dia? Orang dia tidak bekerja. Nah minimal ya ini bisa membantu mereka agar punya pekerjaan. Nah musiman lah. Apalagi nanti kalau herbalnya dibeliin satu-satu sama jadi pegawai itu kan melihat pekerjaan Bali. Jadi baru saya tampil satu nggak dibeliin. Ya jujur ini fair aja nih. Saya udah sering adakan ke Puspam. Boleh tanya itu penelitiannya sana. Bukan saya omong kosong. Ini tanya istri saya tuh. Satu pun udah dapat jual. Gratis kebanyakan. Gimana kita berkembang? Istilahnya gratis lah ini. Nah artinya gini Pak, fair aja kita. Oh, siapa datang ini? Datuk Bali kuno. Ya kasih ya biaya transport. Dia ngajak anak buah berapa? Nah kasih dia harian. Ya sekali-sekali bukan tiap hari loh. Nah itu maksud saya. Atau produknya dibeliin. Umpama ada pegawai kan ribuan ada pegawai itu. Ya yang jadi pegawai ini beliin satu produknya supaya adil itu. Ada UKM itu yang ya jual minyak, jual boreh apa, beliin satu-satu lah. Oh kamu beli sana yang adil, oh ini atau kupon.
Dibagiin kalau pegawainya, kamu beli dapat jatah sana dan dipotong di payrollnya sedikit, jangan banyak lah. Kan kecipratan mereka dapat. Ampun niki, kita emang jujur fair ini agar terbuka lah sedikit, bukan memprotes enggak. Dapat gaji ke-13. Saya gaji keberapa ini? Jujur ini, buruh petani itu gaji keberapa, Pak? Saya tanya itu. Nah, kalau maksud saya gini, agar terbuka, sadar. Supaya enggak nanti produk dari luar negeri aja, produk Cina. Misalnya kita punya produk. Saya punya pengobatan belum kesini aja tuh bilang tidak bagus. Belum dicoba loh. Nah, coba kita fair ini. Nah, makanya di sini meramal ada, baca garis tangan ada di sini. Ada yang umpama stroke apa. Nah, cuma tidak bisa gratis, Pak. Terus terang aja jujur ini. Ya, kalau di gaji gratis ini merotes nih. Terapisnya dari pagi kerja ini. Oh, harus jaminan dia. Nah, itu makanya kita fair aja, kita tidak mendongkel pemerintah. Kita memberi masukan karena beliau sangat sibuk. Tidak sempat memikirkan yang kecil-kecil gitulah. Cuma saya mengajukan sekarang. Bali mau apa? Kan gitu. Mau dibagaimanain. Bukan saya ikut, saya jadi ekor gitu. Bukan jadi kepalanya, ekornya. Kalau kepalanya lewat, ekornya pasti lewat. Kecuali diputus ekornya lah lain bedanya itu. Kayak cecak itu loh, putus ada. Nah, maksud saya membilang ini agar Bali itu lebih bersinar. Dulu tamunya lancong mau lihat anggap air mancur atau di Bali atau surfing dan sebagainya. Bagaimana kalau herbal? Kalau herbal didukung, bisa ekspor kita. Bisa, saya yakin bisa. Karena kualitas obat itu herbal saya sudah bagus. Orang sarap dikasih herbal sembuh. Kalau itu digarap, kalau umpama kemarin ada tamu Jerman mau kerja sama, izinmu mana digituin ya. Nah sekarang perizinan yang sulit, birokrasi. Nah sekarang gimana kalau dikasih bypass dikit lah, jangan ada pungutan yang nggak di luar ketentuan pemerintah. Saya siap. Jangan lagi seminggu, besok saya bisa. Saya jujur, silakan direkam janji saya. Kalau Bapak itu besok saya bisa nampilkan herbal itu. Nah, karena ketentuan yang sudah berlaku tidak bikin kapsul tidak boleh, tablet tidak boleh, saya tidak mau melanggar. Saya cuma racikan saja, tidak berlaku untuk orang lain. Kalau Bapak yang memesan, Bapak aja yang cocok, yang lain tidak cocok. Ya, khusus. Nah itu jadinya supaya tidak kami sebagai masyarakat kecil yang taat dan disiplin dengan aturan, patuh dengan pemerintah, tidak berani saya melanggar. Nah kalau ini bisa didengar sama pejabat, pemerintah, saya sebagai masyarakat kecil sudah menunjukkan diri, artinya bukan sombong di sini. Artinya kalau saya tidak cerita, Bapak tidak tahu saya punya keahlian begitu. Nah cuma sekarang orangnya itu banyak bicaranya, bener gak? Tahu dia, coba dites dulu. Datangkan orang sakit 20 orang, jangan lebih. Terlalu banyak tidak bisa ladennya herbal saya. Rugi. Karena di sini tidak bisa kita tanpa materi. Nah gitu. Untuk beli produk. Nah contoh begini, kenapa herbal itu mahal? Kalau kimia beli 1 kilo, dapat 1 kilo tetap. Kalau herbal 1,5 ton dapat 6 kilo atau 10 kilo lah. Berapa itu penyusutannya? Belum tenaga kerjanya. Nah itu. Nah kalau herbal bisa berkembang, negara lain kan sedikit punya herbal. Saya sendiri aja bisa ciptakan itu. Apalagi saya bergabung dengan Bapak 2 orang. Saya bisa garap Bali. Kalau saya sekarang punya dukungan dari gubernur, Indonesia saya bisa rangkul. Sekarang kementerian atau presiden anggaplah sudah ada perpu umpama tentang herbal untuk percepatan, untuk pembinaan dan sebagainya. Dunia akan saya rangkul. Nah gitu. Bukan omong kosong ini, benar ini. Gitu. Kira-kira apa lagi Pak yang perlu ditanyakan agar kita terbuka sedikit. Bukan kita menggurui, enggak. Saya tidak berani. Pak, nanti terima kasih semua. Nanti sementara itu mantan. Oh, nggih. Oh,